record. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah minggu lalu kita nggak ketemu karena lebaran ya. Jadi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri untuk kita semua yang merayakan. Hari ini berdasarkan kesepakatan kita bersama 2 minggu lalu, kita akan membahas mengenai apa saja keterampilan yang perlu kita kuasai dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya dapat kita aplikasikan dalam micro teaching. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya ingin mengingatkan kembali kepada Ananda. Minggu lalu kita menyepakati bahwa minggu ini RPP dikumpulkan RPP 2 dan 3. Bukan ya, mengumpulkan revisi dari RPP 1. Bukan. Nah, ya kan? Revisi dari RPP 1 Ya, Bu. itu sudah dapat Ananda upload ke folder revisi 1. Ya kan kemarin ada folder RPP 1, kemudian folder RPP 1 yang revisi ya kan. Nah, silakan diupload masing-masing karena saya akan menilai apakah Ananda sudah mengirimkan atau belum, karena itu nanti masuk penilaian. Nah, hari ini karena kita membahas sedikit mengenai keterampilan mengajar, saya mintakan untuk minggu depan itu Ananda sudah sekalian mengerjakan RPP 2 dan RPP 3. Ya. Jadi minggu depan nanti saya siapkan folder untuk upload RPP 2 dan 3. Nah, setelah itu nanti kita akan mulai membuat video 1 dan video 2. Ya. Video 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 video yang wajib Ananda buat. Nah, nanti video-video tersebut akan kita bahas bersama sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari khususnya pada keterampilan mengajar. Sampai sini paham mengenai apa yang akan dilakukan di minggu ini? Oke. Kemarin saya cek ada beberapa email yang tidak bisa mengakses folder. Saya mau cek dulu, apakah di sini ada yang kesulitan untuk mengakses folder untuk mengupload RPP? Iya Bu, saya nggak bisa ngupload RPP-nya. Oh, Syafitriani ya. Nanti coba Ibu set lagi email Iya, Bu. Syafitriani. Pastikan emailnya benar. Ya, makanya kemarin Ibu minta menuliskan emailnya di WhatsApp. Nah, nanti Ibu coba lagi. Kalau setelah ini udah Ibu set, nanti Fitriani boleh mengupload gitu ya. Yang RPP 1 juga belum diupload, Fitriani. Udah Bu, saya minta tolong sama Aulia Rahman untuk gitu. nguploadkan. Ya udah nanti yang RPP 1 revisinya saya coba setting lagi. Saya mau cek dulu satu persatu anggota saya. Lestari Nama Tondang hadir? Hadir Bu. Oke. Kemudian Cynthia Nurma? Belum ya. Kemudian Safitriani udah, oke. Muhammad Siddiq? Oke, ada. Kemudian Aulia Rahman ada. Dika Holta? Belum ya. Dahlia Narangkuti? Belum juga. Siva Maulina? Ada. Kemudian Siti Mariam? Ada. Rijalul Akbar. Nah, Rijal ini gak pernah menanggapi apa yang saya suruh itu di WhatsApp. Rina? Ada. Saya Bu. Josar nggak masuk ya? Nggak masuk apa kita? Amelia? Ada. Nur Cahaya? Ada, oke. Dah. Saya akan mulai untuk men-share screen apa materi yang akan saya sampaikan hari ini, tetapi sebelum itu saya ingin memastikan apakah suara saya jelas? Jelas Bu. Oke, suara Ananda agak putus-putus ini, nggak tahu entah jaringan entah gimana ya. Saya akan share screen. Tadi saya sempat menyusun materi tapi masih dalam Word, jadi mudah-mudahan ini dapat membantu Ananda mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, ini sudah munculkah Word-nya di layar Ananda? Masih loading, Bu. Oke, kita Belum. tunggu ya. Udah Bu.
Sudah? Oke. Bagi yang kesulitan melihat tulisannya, silahkan di landscape handphonenya supaya lebih besar tulisannya ya. Nah, sekarang kita cerita dulu tentang apa sih itu pelaksanaan micro teaching. Nah, jadi kan semester ini Ananda mendapatkan mata kuliah PPL 2. Jadi PPL 2 itu pelaksanaannya adalah micro teaching, yang mana pada saat pelaksanaan micro teaching itu kan berbeda dengan pelaksanaan real teaching. Nah, jadi perbedaannya adalah pada waktu dan pada materi yang diajarkan dan pada jumlah siswa yang yang diikut sertakan dalam pembelajaran. Jadi nanti pada saat membuat video pembelajaran, usahakan sesi pembelajaran itu dilaksanakan dalam waktu 10 sampai 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Kemudian jumlah siswanya kemarin sudah kita sepakati berapa orang kemarin? 4 sampai 5, Bu. Oke, 4 sampai 5, tetapi standarnya kalau di micro teaching itu sekitar 5 sampai 10 orang, karena kalau real teaching itu kan 30 sampai 40 siswa ya. Jadi 4 atau 5 bolehlah kita ambil untuk semester ini. Nah, apa sih gunanya untuk kita laksanakan pelaksanaan micro teaching ini? Karena calon guru itu perlu modal, perlu dasar dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi diharapkan pada saat pelaksanaan micro teaching ini calon guru atau mahasiswa-mahasiswa semua dapat memahami wawasan dan landasan teori keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi ada landasan keterampilan mengajar dasar. Nah, ini juga ada banyak macamnya. Yang hari ini akan kita bahas itu satu keterampilan tentang membuka dan menutup pembelajaran. Yang baiknya seperti apa sih, yang idealnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan micro teaching itu wajib direkam. Makanya kita diwajibkan untuk membuat video sehingga pembelajaran yang direkam tadi nantinya akan kita tonton bersama. Jadi nanti setelah diupload satu video akan kita tonton bersama, maksudnya bersama di rumah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian pada saat pertemuan kita akan membahas mengenai video yang dibuat tersebut dan memberikan feedback atas pelaksanaan pembelajaran yang telah direkam tersebut. Jadi nantinya saya harapkan untuk sekitar mudah-mudahan 2 mingguan ini kita dapat membuat satu video yang dapat kita bahas bersama gitu. Kemudian pembelajaran yang dilakukan itu kan harus kreatif dan menyenangkan ya bagi siswa. Maka dari itu diperlukan keterampilan tadi yang namanya itu keterampilan mengajar. Jadi guru dan calon guru itu wajib menguasai keterampilan mengajar. Apa saja sih keterampilan mengajar? Jadi ada 8 keterampilan mengajar ya. Ini bisa dibaca. Yang pertama keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian ada keterampilan bertanya. Kemudian ada keterampilan memberi penguatan. Kemudian ada keterampilan mengadakan variasi. Kemudian ada keterampilan menjelaskan. Kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian keterampilan mengelola kelas, dan terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, yang akan kita lakukan adalah keterampilan ini wajib kita latih agar kita dapat menguasainya secara utuh dan terintegrasi sehingga nanti pada saat mengajar ini sudah melekat di diri kita. Jadi gitu ya. Yang mana dengan ini kita harapkan pembelajaran yang kita lakukan itu lebih menyenangkan dan dapat lebih bermakna bagi siswa-siswa kita nanti. Nah, hari ini kita akan membahas satu, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini akan sesuai dengan RPP kita, yaitu di RPP ada yang namanya kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Jadi letak keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu adalah di awal dan di akhir. Porsinya itu juga nggak terlalu banyak ya. Jadi sekitar 10% di awal, 10% di akhir, atau 15% di awal, 5% di akhir gitu ya. Nah,
kenapa sih harus membuka pembelajaran? Jadi membuka pembelajaran itu ada keterampilannya ya, yang mana dilakukan untuk menciptakan suasana yang siap mental bagi siswa dan memancing perhatian siswa agar siswa kita terpusat pada apa yang dipelajari. Jadi siswa itu tahu apa yang akan dia capai hari itu. Jadi nggak kemana-mana pikiran siswanya. Jadi sudah fokus di awal. Nah, sedangkan untuk menutup pembelajaran itu merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengakhiri pembelajaran. Jadi ada batas-batas setiap kegiatan dalam pembelajaran ya. Nah, terdapat 5 prinsip dalam membuka pembelajaran. Yang pertama, haruslah singkat, padat, dan jelas. Kemudian tidak perlu diulang-ulang atau tidak berbelit-belit. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Kemudian bisa disertai contoh atau ilustrasi yang seperlunya, nggak perlu panjang-panjang. Kemudian mengikat perhatian anak. Nah, inilah 5 prinsip dalam membuka pembelajaran agar anak itu terfokus pada pembelajarannya hari itu. Jadi dia nggak pikirannya udah nggak kesana kesini. Jadi dia tahu apa yang akan dipelajarinya hari itu. Kemudian dalam membuka pembelajaran itu yang harus kita perhatikan sebagai guru adalah kebermaknaan, berurutan, dan berkesinambungan. Jadi jangan sampai pendahuluan yang kita lakukan itu sama sekali tidak bermakna gitu ya, wajibnya bermakna. Kemudian pada saat membuka dan menutup pembelajaran ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan ya. Jadi ini nanti ada yang untuk membuka, ada yang menutup. Nanti kita tahu ini mana komponen yang untuk membuka pembelajaran, mana komponen untuk menutup pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komponen menarik perhatian ya. Jadi sebenarnya dalam menarik perhatian siswa itu banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru. Contohnya gaya mengajar guru. Jadi gaya itu bisa bermacam ragam, tergantung kreativitas gurunya. Kemudian kita dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. Ini contohnya kalau misalnya Ananda bisa mempersiapkan Flash, itu bisa, mempersiapkan PowerPoint bisa, atau mempersiapkan gambar itu bisa. Kemudian menarik perhatian lagi bisa dilakukan dengan menggunakan pola interaksi belajar mengajar yang bervariasi. Pola interaksi itu kegiatan antara siswa dan guru. Contoh entah nanti bertanyanya, entah menjawab siswanya tentang pertanyaan guru dan lain sebagainya. Nah, dalam komponen menarik perhatian ini coba Ananda bandingkan ya antara seorang guru yang hanya duduk atau berdiri di sudut tanpa banyak bergerak. Apa yang kira-kira terjadi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Rina, Bu. Rina, boleh Rina. Apa kira-kira yang terjadi, Rina? Pertanyaan tadi. Kalau gurunya diam aja di belakang kan? Iya, boleh. Diam duduk di depan pun atau diam berdiri di belakang pun, apa kira-kira yang terjadi? Kalau gurunya statis atau diam di tempat aja, entah di depan atau di belakang, maka muridnya pun akan merasa cenderung terabaikan. Jadi muridnya juga jadinya statis, pasif. Enggak, proses pembelajaran jadi kurang menyenangkan dan membuat anak murid bosan gitu, sehingga pelajarannya nggak masuk ke anak murid. Oke, sepertinya ini pengalaman ya Rina? Pengalaman sebagai Bu, gantiin guru. Iya. Udah mulai ngajar di SMA gitu. Oke, jadi yang disampaikan oleh Rina tadi benar adanya bahwa kalau guru itu hanya duduk, apalagi di siswa menengah dan atas ya, kalau hanya duduk kemudian berdiri tanpa banyak bergerak, yang terjadi adalah siswa merasa bosan. Jadi itulah yang sebenarnya
kita hindari dalam membuka pembelajaran. Jadi yang harus kita lakukan seperti apa? Bandingkan dengan guru yang cara mengajarnya divariasikan, baik melalui gerakan, jadi dia bergerak atau ikut menunjukkan gerakan-gerakan yang seperti tarian, itu bisa juga untuk menarik perhatian. Kemudian penggunaan suara dan intonasi itu pun juga dapat menarik perhatian siswa. Jadi kita sebagai guru usahakan suara dan intonasi kita itu cukup terdengar, di depan terdengar, di belakang terdengar gitu ya pada saat pembelajaran. Nah, kemudian selain itu, selain kita dapat memvariasikan dengan gerakan dan suara, dapat dilakukan dengan hal lainnya seperti pola interaksi. Jadi pola interaksi ini dapat dilakukan dengan menanyakan sesuatu kepada siswa, ya. Kemudian siswa langsung menjawab. Nah, di sini akan muncul interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Atau guru memberikan gambar. Nah, kemudian meminta siswa untuk memberikan komentar. Nah, itu akan muncul interaksi di situ. Atau lagi guru memberi tugas kepada siswa, kemudian menulis jawaban, siswanya menulis jawaban ke depan, kemudian siswa lain memberikan komentar. Itu juga akan menumbuhkan interaksi antara guru dan siswa. Dan cara lainnya pun bisa dilakukan tergantung kreativitas dari gurunya. Nah, ini dilakukan di awal gitu ya. Kemudian selanjutnya komponen dalam membuka dan menutup pembelajaran adalah pentingnya untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nah, sempat kemarin kita bahas di RPP wajib kita tuliskan motivasi belajar sesuai dengan materi yang ada pada hari itu. Nah, ini mudah-mudahan Ananda semua sudah membuat pada RPP yang sudah direvisi ya. Dan saya harapkan motivasi belajar itu dituliskan di RPP-nya. Apa sih motivasi belajar yang akan Ananda sampaikan. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar ini sebenarnya banyak macam ya. Kita bisa menimbulkan keantusiasan, kita bisa menimbulkan rasa ingin tahu, bisa mengemukakan ide yang bertentangan, kemudian juga dapat melihat minat dari siswa-siswa yang kita ampu gitu ya. Nah, apa sih contoh konkretnya dalam menumbuhkan motivasi belajar? Ananda bisa mempersiapkan video mengenai kaitan materi hari itu, contoh tentang aritmatika sosial. Kemudian ada video yang terkait dengan aritmatika sosial, misalnya ada jual beli di pasar. Nah, itu bisa ditampilkan. Atau Ananda bercerita yang mana hal itu diharapkan untuk menggali rasa ingin tahu siswa. Kemudian atau Ananda menyampaikan ide-ide yang sepertinya salah gitu. Nah, nanti dicek di belakang, benar nggak sih seperti itu? Nah, itu yang akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kalau memperhatikan minat ini memang agak dalam ya, jadi kita sudah lebih tahu siswa-siswa kita minatnya kemana, dan itu yang akan dikaitkan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa itu biasanya ditandai dengan munculnya rasa ingin tahu. Nah, jadi kalau rasa ingin tahu ini mau dibangkitkan, jadi dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa bercerita, bisa menimbulkan rasa penasaran atau pertanyaan pada siswa, atau mendemonstrasikan suatu peristiwa. Jadi kalau di matematika baiknya adalah mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari dengan
apa masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa. Nah, jadi seperti aritmatika sosial misalnya, kalau mau jualan misalnya di sekolah mau diadakan bazar. Nah, kemudian siswa-siswanya disuruh mempersiapkan satu jenis makanan misalnya yang nantinya akan dijual gitu ya. Nah, kemudian gurunya meminta agar tolong dibuat misalnya entah nasi goreng, entah mie goreng. Nanti dibuat sendiri, dihitung modalnya berapa, kemudian dimintakan siswa itu menjual agar mendapat keuntungan sekitar berapa ya? Sekitar 5% misalnya. Berapa kira-kira yang harus dijualnya? Kan itu nanti akan menumbuhkan motivasi dari diri siswa. Kira-kira berapa ya yang harus dijual ya? Berapa agar dapat keuntungan 5% atau keuntungan 5% itu berapa sih kalau modalnya sekian? Gitu. Jadi ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kepala siswa itu artinya motivasi belajar siswa itu mulai muncul. Kemudian dalam membuka pembelajaran kita harus perlu untuk memberikan acuan dan rambu-rambu ya. Apa sih itu acuan? Jadi siswa hari itu tahu dia secara spesifik apa yang harus dia pelajari. Dan nanti di akhir dia tahu apa yang sudah didapat hari ini. Jadi dia dapat mengukur kembali apa yang sudah dipelajari dan apa yang didapatkannya gitu selama dilaksanakan pembelajaran. Nah, kalau di RPP apa sih yang terkait dengan memberikan acuan dan rambu-rambu? Inilah yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Makanya di RPP itu harus spesifik pada hari itu tujuan pembelajarannya apa yang harus dicapai oleh siswa, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu diharapkan setiap pertemuan itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan satu RPP tujuan pembelajarannya semua banyak, nggak tahu di pertemuan satu itu yang mana yang mau dicapai. Pertemuan 2 mana yang mau dicapai, itu jangan sampai seperti itu. Nah, jadi nanti akan saya cek apakah tujuan pembelajaran yang Ananda tulis di RPP itu sudah lebih spesifik per pertemuan gitu ya. Nah, kemudian dalam membuka pembelajaran sebaiknya kita mengadakan yang namanya komponen membuat kaitan. Nah, minggu lalu sempat kita bahas mengenai kaitan ini lebih dalam. Apa sih gunanya membuat kaitan? Jadi guru itu menghubungkan materi yang dia pelajari, materi yang akan siswa pelajari hari itu dengan materi yang sudah dipelajari atau dikuasai siswa ya. Jadi ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk melakukan kaitan ini. Salah satunya yang kita bahas kemarin adalah mengajukan pertanyaan apersepsi. Nah, jadi dicek nih, hari ini pelajarannya tentang apa? Apa saja sih materi yang berkaitan dengan pelajaran materi hari ini dengan pelajaran yang telah dipelajari di pertemuan-pertemuan lalu atau di masa lalu. Nah, itu dilakukan sebagai pertanyaan. Misalnya seperti yang lalu saya sampaikan. Misalnya kita mempelajari teorema Pitagoras. Nah, persepsi yang kita lakukan adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai segitiga, macam-macam segitiga, tentang segitiga siku-siku, tentang bilangan kuadrat, tentang akar, tentang persegi dan rumus luasnya dan sebagainya. Atau kaitan ini bisa dilakukan dengan mengulas garis besar isi pelajaran yang telah lalu. Nah, dan lainnya ya. Jadi contohnya kita dapat menyampaikan misalnya dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari ini. Masih ingat nggak? Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan? Nah, jadi jangan hanya guru yang menyampaikan ya.
Ya, jadi jangan hanya guru yang menyampaikan tentang pelajaran itu, guru hanya bertugas untuk memancing siswa menggali dan mengingatkan pelajarannya yang telah lalu. Jadi jangan sampai kita yang tanya, kita yang jawab. Jadi dipancing siswa itu. Jadi kalau misalnya dia belum bisa jawab, kasih clue sedikit, pancing lagi. Kasih clue lagi, pancing lagi gitu ya. Kemudian, nah itu kira-kira yang sampai membuka pembelajaran. Jadi sesuai dengan yang kita lakukan kemarin, ada menyiapkan siswa, ada memberikan motivasi, ada memberikan tujuan, ada memberikan apersepsi, dan itu ada keterampilannya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke penutup, yang mana ini adalah 5 atau 10% dari kegiatan pembelajaran di akhir. Nah, jadi ada yang namanya komponen meninjau kembali. Meninjau kembali ini dapat dilakukan dengan cara merangkum materi pembelajaran atau menarik kesimpulan berdasarkan tujuan yang disampaikan. Jadi menarik kesimpulan itu enggak bukannya dia tidak terarah ya, dia harus terarah sesuai dengan tujuan kita di awal. Jadi jangan sampai dia menyimpulkan hal di luar tujuan yang telah kita sepakati di awal. Jadi baiknya guru itu menuliskanlah tujuan di depan papan tulis ya, kalau ini luring dituliskan tujuannya, dibiarkan aja di situ, agak-agak berapa persen dari papan tulis dibiarkan aja di situ supaya nanti dia ingat kembali, oh tujuan saya tadi ini, oh saya tahu nih kesimpulan yang A, kesimpulan yang B, kesimpulan yang C gitu ya. Rangkuman ini dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Jadi atau Ananda minta nanti siswa-siswanya menuliskan terlebih dahulu, kasih waktu agak-agak 2 menit menuliskan kesimpulan tentang materi hari itu sesuai dengan tujuan. Kemudian salah satunya boleh membacakan rangkuman yang telah ia tulis gitu ya. Dan rangkuman ini dapat dibuat secara individu ataupun kelompok tergantung strategi yang kita gunakan. Kemudian apabila nanti misalnya kurang lengkap, guru dapat memancing lagi siswa lain untuk menambahkan dan menyempurnakan kesimpulan atau rangkuman yang telah disampaikan gitu ya. Nah, ini jangan lupa ini, pokoknya di penutup harus ada untuk meninjau kembali atau memberikan rangkuman. Kemudian ini wajib ada untuk mengevaluasi ya. Nah, jadi evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang di awal telah disepakati dan dirumuskan itu telah dicapai oleh siswa melalui pembelajaran hari itu. Jangan sampai evaluasinya besoknya, karena kita nggak tahu nih apakah siswa mencapainya karena pembelajaran atau karena hal lain gitu ya. Jadi diusahakan di akhir pertemuan ada yang namanya evaluasi. Nggak perlu banyak-banyak seperti yang saya sampaikan, bisa saja dengan 1 atau 2 soal yang mudah. Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu. Hasil evaluasi ini ada baiknya langsung dinilai hari itu, misalnya sekitar berapa orang dinilai, kan dia sederhana ya, tinggal kita lihat aja kita tahu ini benar atau salah gitu ya. Nah, yang mana hasil itu dapat dilakukan untuk sebagai umpan balik kepada siswa. Oh, Ananda sudah dapat nih, sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini nih, atau oh masih ada nih tujuan yang harus Ananda kuasai lebih lanjut. Nanti bisa dilanjutkan dengan memberikan tugas atau lain-lainnya. Kemudian dapat juga evaluasi itu digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran. Misalnya, kok sekitar 50% siswa saya nggak dapat nih, nggak mencapai tujuan pembelajaran kita di awal. Apa sih yang salah? Nah, itu bisa dievaluasi gitu ya. Mungkin itu saja untuk yang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adakah yang ingin ditanyakan oleh Ananda mengenai apa yang saya sampaikan tadi?
Jadi saya berharapnya setelah saya sampaikan ini tidak ada lagi tahapan-tahapan dalam membuka dan bentuk pembelajaran yang terskip gitu ya. Semuanya harus disampaikan nanti di dalam video micro teachingnya. Dan keterampilan ini tidak wajib tidak kaku, jadi dia bisa diubah-ubah sesuai dengan kreativitas Ananda saja gitu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini saya share aja. Oke. Kalau begitu kita cukupkan aja pertemuan PPL 2 kita hari ini. Untuk kelebihan waktunya, Ananda silahkan mempersiapkan RPP 2 dan RPP 3 yang akan dikumpulkan minggu depan dan mengaplikasikan materi kita hari ini ke dalam RPP 2 dan 3. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di RPP 1, kayaknya motivasinya agak kurang nih atau persepsinya agak kurang ini. Nah, itu silahkan dikembangkan dan lebih dilebihkan lah daripada RPP 1. Misalnya RPP 1 ada yang kurang nih berdasarkan materi kita hari ini, ada yang kurang. Di RPP 2 dan RPP 3 silahkan ditambahkan. Jadi RPP 1 dibiarkan aja seperti itu dulu, biar saya periksa. Jadi Ananda silahkan fokus pada RPP 2 dan RPP